Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ahmad El-Fatih Channel. Ya, di sini kita kembali lagi akan membahas tentang Nahwul Wadih. Walaupun Nahwul Wadih ini cetakannya agak kacau ya. Kemarin 84 diulang, 84 ada 2. Nah, sekarang langsung 102. Padahal kemarin Nahwul Wadih itu terakhir itu pada juz 2. Itu terakhir qaidah ke-99. Tapi tidak apa-apalah, langsung kita bahas saja. Mungkin ini hanya sebatas kritik ya tentang cetakan kitab, mudah-mudahan diperbaiki cetakannya. Al-Qawaid. Al-khabaru yutabiqul mubtada fil ifradi wa tasniyati wal jam'i wa tadhkiri wa ta'nisi. Idza kana al-mubtada'u jam'an li ghairi 'aqilin yajuzu ikhbaru anhu bil jam'i wa bil mufradil muannasi. Khobar itu harus menyamai mubtadanya dalam mufrad, tasniyah, jama', muzakkar dan muannasnya. Ketika mubtada berupa jamak yang tidak memiliki akal, maka diperbolehkan bagi khobarnya berupa jamak atau mufrad muannas. Langsung saja contohnya. Nah, pada an-namiru syarisun, namirun harimau, syarisun itu kejam. Ya, kejam, suka menerkam. Nah, ketika mubtada itu berupa muzakkar, maka khobarnya berupa muzakkar. Ketika mubtadanya itu mufrad, maka khobarnya pun harus mufrad. Nih. Mufrad muzakkar, mufrad muzakkar, mufrad muzakkar, mufrad muzakkar. Nah, ketika berupa isim tasniyah, maka khobarnya juga harus berupa isim tasniyah dan seterusnya. Ketika mubtadanya itu berupa mufrodah muannasah, maka khobarnya pun sama harus mufrodah muannasah. Ketika mubtadanya itu berupa jama, maka khobarnya pun harus jama dan seterusnya. Nah, yang dikecualikan itu ketika mubtadanya itu ghairil aqil, maka khobarnya itu boleh memakai jama muannasah atau memakai mufrad muannasnya. Kemudian kaidah selanjutnya, kama yakunu 104, kama yakunu khobarul mubtada'i mufradan yakunu jumlatan fi'liyatan au jumlatan ismiyatan au shibha jumlatin au dzarfan au jarron wa majruron. Ketika khobar mubtada itu berupa mufrad, yakunu jumlata fi'liyah, maka khobar itu boleh berupa jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah atau shibha jumlah, baik berupa dzarab ataupun jar majrur. Yajibu ang tashtamila jumlatul khobari ala domiri yarbituha bil mubtada. Kemudian diwajibkan atas jumlah itu mengandung domir yang kembali lagi kepada mubtadanya atau yang berhubungan dengan mubtadanya. Nah, di sini al-kitabu fil kimtir. Nah, al-kitabu fil kimtir, al-harokatu tuqawi adolat. Ini mubtadanya, ini khobarnya. Nah, harus ada domir yang kembali lagi kepada mubtada. Nah, ini khobarnya itu berupa jumlah fi'liyah. Ini diperbolehkan. Tangsyitul jisma, ini juga sama. Ini khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Nah, domirnya berupa hiya yang kembali lagi kepada nadhafah, dan al-jisma itu menjadi maf'ulnya tangsyitu dan seterusnya. Al-muhadzabu sama. Nah, kalau yang al-muhadzabu asdiqauhu katsiruna,
ini mubtada yang khobarnya berupa jumlah ismiyah atau berupa mubtada dan khobar. Nah, al-kitabu fil kimtir ini adalah susunan mubtada dan khobar di mana khobarnya itu berupa jar majrur. Ini mubtadanya, ini khobarnya. As-siraju 'alal firas. Nah, kalau fawqun naili, al-kintiratu fawqun naili ini mubtada yang khobarnya berupa zorob. Ya, ketika khobarnya berupa, jadi khobar itu boleh satu berupa jumlah fi'liyah, dua boleh berupa jumlah ismiyah, dan yang ketiga boleh berupa jar majrur, dan yang keempat boleh berupa dzorob. Kaidah selanjutnya. Khobaru kana wa khotiha wa khobaru inna wa khotiha kama yakunu kullun minhuma mufradan. Yakunu jumlatan fi'liyatan wa jumlatan ismiyatan wa shibha jumlatin. Nah, ketika khobar, jadi khobarnya kana dan akhwatnya, serta khobarnya inna dan akhwatnya, itu boleh berupa khobar mufrad, khobar jumlah fi'liyah, khobar jumlah ismiyah, ini diperbolehkan, atau berupa syibah jumlah. Syibah jumlah seperti halnya kita yang telah kita ketahui, syibah jumlah ini ada dua, yaitu dzorob dan jar majrur. Kanal maridu yata'allamu. Orang yang sakit itu merasa kesakitan atau merasa susah lah. Karena al-maridu ini menjadi isimnya kana dan yata'allamu ini menjadi khobarnya kana yang berupa jumlah fi'liyah. Ini nomor satu, berupa jumlah fi'liyah. Nah, asbaha atau iru yughni ini juga nah, kalau yang nomor 2 ini khobarnya berupa jar majrur. Al-ma'u fil kubi ini juga khobarnya berupa jar majrur. Yang nomor 4 juga kan al-harisu khalfal babi. Ini berupa idhofah, mudhof ilaih. Ini khobarnya. Ini isimnya. Ini isimnya kana. Ini khobarnya kana. Asbaha atau iru yuhna. Nah, sedangkan yang khobarnya berupa jumlah ismiyah ini al-wardu raihatuhu jamilatun. Ini khobarnya berupa mubtada. Nah, kalau fi khairatin ini khobarnya berupa jar majrur dan seterusnya ya. Jadi ini emang nggak runtut. Contohnya ini emang nggak runtut, nggak kayak tadi secara teruntut ya kan. Nomor 1 khobarnya berupa jumlah fi'liyah semuanya. Nomor 2 gitu. Itu pada contoh-contoh yang mubtada yang khobarnya berupa jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah dan sibah jumlah. Kemudian selanjutnya pada 107 tuftahu hamzatu anna idza halat hiya wasmuha wa khobaruha mahalal masdar. Al-masdarul mukawwan min anna wasmiha wa khobaruha yusamma bil masdaril muawwal. Yakunul masdarul muawwal fa'ilan wa maf'ulan bihi wa naibal fa'il wa majruron bi harfi jarrin. Hamzah pada anna dibaca fathah hamzahnya anna ketika anna itu
wasmuha wa khobaruha. Anna beserta isim dan khobarnya itu menjadi tempatnya masdar. Maksudnya bisa ditakwili masdar gitu. Al-masdarul mukawwan min anna wasmiha wal khobaroha yusamma bil masdaril muawwal. Kemudian masdar mukawwan dari anna dan isim serta khobarnya itu dinamakan masdar muawwal. Yakunul masdarul muawwal, dan adanya masdar muawwal itu menjadi fa'il, maf'ul bih, dan naibul fa'il, jar majrur dengan wa majruron bi harfi jarin, dan yang dijarkan dengan jar majrur. Mari kita bahas. Intinya gini. Ketika lafad anna itu menjadi fa'il atau menerima tarkib, maka dia harus dibaca, hamzahnya harus dibaca fathah. Nah, nomor 2 ini juga sama. Yasuruni annaka muti'un. Kalau yang pertama, yusiruni, memudahkanku. Memudahkanku. Kamu telah memudahkanku. Dalam muti'un, orang yang taat. Gitu. Yu'allimuni annal ghubar kasirun. Kamu telah mengajarkanku sesungguhnya. Yu'allimuni, dia telah mengajarkanku annal ghubara kasirun. Sesungguhnya yang berterbangan itu banyak lah. Nah, ketika menerima tarkib, baik itu menjadi fa'il atau maf'ul bih, maka hamzah daripada anna itu harus dibaca fathah. Itu. Dan ketika tidak tidak menerima tarkib atau tidak ditakwili sebagai hanya masdar, maka harus dibaca kasroh. Ininya seperti itu. Nah, ini takwilannya. Ya, suruni ita'atuka. Nah, ini masdarnya muti'. Ita'atuka, ka-nya itu dari ka ini nih. Yu'allimuni kasiratul ghubar. Nah, ini sebagai takwilannya menjadi masdar. Nah, ini takwilannya udah ada di sampingnya. Nah, sekarang kita lanjut ke kaidah selanjutnya. Kaidah 110 111. An harfu masdariyun yu'awwalu huwa wal fi'lul ladzi ba'dahu bimasdarin. Qad yakunul masdarul muawwal min an wal fi'lu fa'ilan au naiba fa'ilin au mubtada'an au khobaron au maf'ulan bihi au majruron biharfi jarrin. An merupakan huruf masdariyah yang menakwili fi'il yang setelahnya itu menjadi masdar. Terkadang masdar yang ditawili itu min an wal fi'lu fa'ilan. Dari an dan fi'il itu digabungkan jadi satu dan tarkibnya itu menjadi fa'il gitu. Atau menjadi naibil fa'il, atau menjadi mubtada, boleh juga menjadi khobar, boleh juga menjadi maf'ul bih. Itu tergantung tarkibnya, tergantung siakul kalamnya, dan juga bisa menjadi jar majrur. Nah, di sini ketika fi'il mudhari beserta an, maka ini bisa ditakwili atau digantikan sebagaimana masdarnya. Jadi kalau masdar itu boleh jadi fa'il, maka fi'il mudhari yang ketempelan atau kedatangan an itu boleh jadikan fa'il. Ya suruni sidkuka. Antas duko ditakwili menjadi sidkuka. Ditakwili itu apa? Dipahami atau diartikan sebagaimana masdarnya. Tidak memakai arti daripada fi'il mudhari'nya. Intinya ketika fi'il mudhari' itu ada annya, maka fi'il mudhari' itu diartikan sebagaimana masdarnya. Bisa menjadi fa'il,
bisa menjadi maf'ul bih, bisa menjadi naibul fa'il, dan juga bisa menjadi jar majrur. Intinya seperti itu. Nah, contohnya tadi. Nah, untuk selanjutnya, tuksaru hamzatu inna idza lam yumkin an tu'awwala hiya wa maf'ulaha bimasdarin wa yajibu dzalika fi nahwi ma yati. Idza waqa'at fi awalil kalam, idza waqa'at ba'dal qaul, wa mashtuqa minhu, idza waqa'at fi awalil jumlati silati. Hamzah daripada inna harus dibaca kasroh ketika tidak mungkin atau tidak bisa ditakwili sebagaimana makmulnya. Bimasdarin, dengan masdar. Wajibu dzalika fi nahwi ma ya'ti, dan contoh-contohnya akan datang. Pertama, ketika inna itu jatuh di awal kalimat, maka harus dibaca kasroh inna. Yang kedua, jatuh setelah lafadz qala atau qaul yang tercetak dari qaul. Qaul itu bisa qaul masdar, bisa qala fi'il madinya, bisa yaqulu, bisa fi'il mudhari'nya gitu. Idza waqa'at fi awali jumlati silah, dan ketika jatuh setelah isi mausul. Jadi ada jumlah isi mausul. Jumlahnya itu ada inna gitu. Maka innanya hamzahnya harus dibaca kasroh. Nah, contohnya al-amsilah di sini inna naila hayatu misra. Nah, inna naila ini innanya harus dibaca kasroh, bukan anna tapi dibacanya inna. Kenapa? Jatuh pada awal kalimat. Nah, qala mattahamu inni bariun. Nah, ini kenapa bacanya ini bukan ani? Karena jatuh setelah qala. Kul innal haq. Nah, ini juga sama. Kenapa dibaca inna? Karena jatuh setelah lafadz yang tercetak atau berasal dari lafadz kul atau masdar qaul. Nah, selanjutnya jatuh setelah isi mausul atau menjadi silah. Ketika awalan silah itu berupa inna, maka jelas hamzahnya itu dibaca kasroh. Nah, selanjutnya mungkin cukup sekian dari kami. Kalau ada salah kata atau yang lainnya atau masukan ataupun yang lainnya, silakan tinggalkan di kolom komentar. Isi kolom komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.